Wanita ini bernama Bibi Lim. Terlihat ia mengawali aktivitas akhir pekannya dengan senam SKJ. Baginya penting menjaga kesehatan di usia tua saat ini. Setelah semua selesai, Bibi Lim berpamitan kepada rekan-rekannya karena ia harus pulang untuk mempersiapkan liburannya ke Korea Selatan bersama sang anak. Tak lupa dirinya mampir ke beberapa toko untuk kebutuhan mereka selama berada di Korea. Dengan statusnya sebagai janda karena suaminya telah meninggal, Bibi Lim mengisi waktu luangnya di rumah dengan nonton serial Korea. Dari situ ia sedikit tahu beberapa kosakata dalam bahasa Korea. Anak Bibi Lim sendiri bernama Sam. Sam menceritakan bahwa ia ditawari wawancara di Amerika dengan gaji fantastis jika lolos. Itu artinya ia harus jauh dari ibunya yang kini tinggal di Singapura. Sebagai seorang ibu, Bibi Lim selalu mendoakan yang terbaik bagi anaknya, tak terkecuali soal pekerjaan. 不，你也很快啊，已经3年了。 Malamnya, Sam memberitahu ibunya bahwa keberangkatan ke Amerika diajukan. Dan hal itu bertabrakan dengan jadwal liburan mereka berdua ke Korea. Alhasil dengan berat hati Sam membatalkan liburannya dengan sang ibu dan menggantikannya lain waktu. Meski sedikit kecewa, Bibi Lim tak bisa berbuat banyak karena ini menyangkut karir sang anak semata wayangnya. Seperti inilah pengorbanan seorang ibu. Kebahagiaan anak di atas segalanya. Semua berjalan sesuai alurnya. Sam mengemasi barang-barangnya dan kemudian berpamitan kepada ibunya. Kini Bibi Lim merasa kesepian di apartemen sendirian. Hari-harinya berjalan seperti biasanya. Bahkan ia sampai beli TV baru agar merasa nyaman tatkala menonton drakor. Hingga tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari agen travel yang mengurus liburannya ke Korea. Ia dikabari bahwa biaya yang sudah dibayar Bibi Lim tak bisa dikembalikan. Agen tersebut juga menyayangkan jika Bibi Lim tak ikut tur ke Korea besok. Niat hati ingin minta pertimbangan ke Sam, namun mendengar anaknya akan tidur ia hanya bisa mengalah. Akhirnya dengan modal nekat, Bibi Lim berangkat ke Korea sendirian. Di bandara, dua agen travel bernama Kwon Wo dan Ah Yong merasa cemas karena Bibi Lim tak kunjung datang. Sampai salah satu peserta protes karena mereka semua sudah menunggu berjam-jam. Akhirnya Ah Yong membawa mereka lebih dulu, sementara Kwon Wo menunggu Bibi Lim. Yang dinanti akhirnya tiba. Segera Kwon Wo menghampiri Bibi Lim dan mengajaknya cepat berangkat dan menyuruhnya duduk di atas koper. 来，你坐这儿，走吧。Saat sampai bus, Bibi Lim agak ragu karena nama bus yang ia pesan tak sama dengan perjanjian yang sudah tertulis. Ah Yong mengatakan bahwa bus ini merupakan saudara dari bus yang Bibi Lim pesan. Jadi tak perlu khawatir. Akhirnya Bibi Lim bisa melihat keindahan Korea secara nyata yang biasanya ia saksikan lewat sinetron. Meskipun sendirian, tapi ia cukup menikmati setiap momen liburan ini. Perjalanan dilanjut dengan kuliner malam. Tak lupa Bibi Lim ditawari minum-minuman dengan teman semejanya. Sementara Ah Yong, Kwon Wo dan Pak Supir makan di meja lain. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 9, Ah Yong berpamitan pulang. Ia sempat mengingatkan Kwon Wo bahwa ada perubahan tempat hotel bagi para rombongan mereka. Kwon Wo dengan enteng menjawab bahwa ia sudah tahu akan hal itu. Di luar dugaan, itu semua hanya kebohongan Kwon Wo. Ia berlagak tahu informasi itu agar tak merasa malu dengan juniornya tadi. Sementara Bibi Lim terlihat sudah sempoyongan akibat kebanyakan minum.
hingga Kwon Wo membantunya berdiri. Apapun kondisinya, minyak kayu putih selalu menjadi obat kala masuk angin menyerang. Sampai satu bus mencium aromanya. Bus terus melaju hingga berhenti di sebuah apartemen kecil. Kwon Wo memberitahu bahwa bus akan beristirahat selama 10 menit. Yang mau pipis atau ngudut dipersilahkan. Rupanya Kwon Wo berniat mengunjungi istri dan anaknya, tapi ia malah disambut oleh mertuanya yang tak suka kepadanya. Rumah tangga Kwon Wo memang sedang tak baik-baik saja karena ia terlilit hutang kepada rentenir. Alhasil istri dan anaknya pun mengungsi ke rumah ibunya. Tak banyak yang bisa Kwon Wo lakukan. Ia pergi setelah semua pemberiannya ditolak mertuanya. Daripada mubadir, ia memberikan makanan itu kepada penjaga apartemen. Di sisi lain, Bibi Lim mendapatkan telepon dari anaknya. Ia bergegas keluar agar tak mengganggu yang lain. Tanpa disadari, bus berjalan dengan tanpa tahu Bibi Lim masih berada di luar. Sekuat tenaga ia mengejar namun tak membuahkan hasil. Bahkan handphonenya malah terlindas mobil di belakang. Di kondisi itu, Bibi Lim meminta penjaga tadi menelpon Kwon Wo. Namun panggilan itu sama sekali tak ada respon. Keduanya kesulitan bahasa karena Bibi Lim tak bisa bahasa Korea. Sebaliknya, penjaga itu juga tak bisa bahasa Cina. Penjaga bernama Chung Soo itu akhirnya menyuruh Bibi Lim menunggu barangkali nanti busnya akan kembali ke situ. Chung Soo mencoba menghubungi mertua Kwon Wo dan menceritakan semuanya. Ia meminta mertuanya mau menghubungi Kwon Wo agar secepatnya menjemput Bibi Lim. Namun mertuanya menolak dan tak mau berurusan dengan Kwon Wo. Mau tak mau, kakek Chung Soo mengantarkan Bibi Lim ke hotel tempatnya menginap. Kwon Wo baru sadar ternyata Bibi Lim tak berada di kursinya, alias ketinggalan. Setelah memberitahu supir, Kwon Wo akan mengantarkan pengunjung lainnya ke hotel lebih dulu, baru kemudian ia mencari Bibi Lim. Naas, Bibi Lim dan kakek Chung Soo menuju ke hotel yang dikatakan yang ada perubahan. Tertulis bahwa hotel tersebut tengah direnovasi. Kwon Wo akhirnya kembali ke apartemen barangkali petugas keamanan bertanya kepada mertuanya. Namun ia malah bertemu dengan anak dan istrinya. Temu kangen pun terjadi antara mereka bertiga. Kwon Wo memastikan bahwa situasi seperti ini akan segera berakhir. Kwon Wo akan menabung agar mereka bertiga bisa hidup layak di rumah yang mereka impikan, tanpa terlilit hutang lagi. Istri Kwon Wo yang mendengar hal itu sama sekali tak memberikan respon. Kakek Chung tanpa pilihan terpaksa membawa Bibi Lim menginap di rumahnya. Sama seperti dirinya, kakek Chung hidup sendirian dengan ditemani anjing miliknya bernama Doki. Tapi Doki terlihat tengah sakit di usianya yang sudah tua. Suasana menjadi cair tatkala Bibi Lim mengucapkan beberapa kosakata Korea yang ia pelajari dari drakor. Hai, 사랑해요. 안녕하세요. 감사합니다. Ketika di rumah, kakek Chung menyibukkan dirinya dengan membuat ukiran hewan dari kayu. Baginya usia bukan penghalang untuk terus berkarya. Walaupun dengan beberapa isyarat dan bahasa Inggris, keduanya memahami satu sama lain. Karena belum terbiasa dengan hawa dingin Korea, kakek Chung menyuruh Bibi Lim tidur di dalam. Sementara dirinya akan tidur di luar bersama Doki. Bibi Lim yang merasa tak enak hati akhirnya menyusul kakek Chung sembari membawa mesin penghangat di tengah mereka. Kakek Chung baru menyadari hal itu tatkala ia sudah bangun. Dan dengan berat hati, ia harus kehilangan Doki yang kini sudah meninggal karena penyakitnya. Setelahnya, kakek Chung ditelepon temannya karena Kwon Wo tadi malam kembali ke apartemen untuk mencari Bibi Lim. Mereka berdua bergegas kembali dengan membawa kotak berisikan Doki. Dan benar, Kwon Wo kembali lagi dan diberitahu teman kakek Chung untuk menunggu di situ. Karena kakek Chung bersama Bibi Lim sedang dalam perjalanan ke situ. Tapi sayang, tiba-tiba rentenir penagih hutang Kwon Wo datang dan menghajarnya. Ia lalu dibawa pergi dengan mobil mereka.
파악이 안 되나 본데. Saat sedang mengisi bahan bakar, Bibi Lim tak sengaja melihat Kwon Wo yang sedang disandra rentenir tadi. Tak mau menyiakan kesempatan, Bibi Lim bergegas mengemudi untuk mengejarnya. 네. 와 돌아보는데. Melihat kesempatan itu, Kwon Wo bergegas keluar dan dibantu Bibi Lim kabur. Setelah cukup jauh, mereka bertiga beristirahat di rest area. Bibi Lim menceritakan pertemuannya dengan kakek Jung. Di situ Kwon Wo juga menceritakan semua permasalahannya kepada Bibi Lim, termasuk dikejar rentenir tadi. Ketiganya menuju ke Gangwon untuk bergabung dengan grup turnya. Kwon Wo sempat bertanya kenapa kakek Jung mau menolong Bibi Lim. Kakek Jung menjawab bahwa pertemuan mereka berdua adalah takdir. Jadi bagaimana bisa ia menutup mata untuk tidak menolong? Sebelum sampai ke Gangwon, kakek Jung meminta waktu untuk menguburkan Doki. Satu-satunya teman kecil yang menemaninya melawan kesendirian di dalam rumah. Sementara di dalam mobil, Bibi Lim menceritakan kehidupannya. Bahwa setelah Sam lahir, ia memutuskan berhenti kerja dan merawatnya. Tak lama, suaminya sakit dan ia juga yang merawatnya. Kemudian disusul ibunya yang juga sakit. Dan ia juga yang merawatnya. Hingga kemudian mereka berdua meninggal dan meninggalkan Bibi Lim. Ia sama sekali tak pernah menyesal mencurahkan waktunya untuk mereka. Kepada Kwon Wo, Bibi Lim menasihatinya agar mencari pekerjaan yang lebih baik dan segera dilunasi hutangnya. Itu semua agar ia bisa memiliki waktu dengan keluarganya, termasuk dengan sang anak. Tanpa terasa, salju mulai turun yang menandakan musim dingin telah tiba. Ia begitu menikmati setiap keindahan salju yang turun, mengekspresikannya dengan bernyanyi. Akhirnya mereka tiba di Gangwon. Bos travel dan Ah Hyung meminta maaf kepada Bibi Lim atas kecerobohan. Memutuskan untuk pulang. Tak disangka Bibi Lim datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menolongnya meskipun mereka baru pertama kali ini bertemu. Hal yang tak akan Bibi Lim lupakan selama hidupnya. 잘 지내요. Paginya, salju telah menutupi keseluruhan kota. Momen itu pun dimanfaatkan semua wisatawan untuk menikmati keindahan tersebut. Tak lama Sam menelpon Bibi Lim lewat Ah Hyung. Ia menyesalkan citra buruk dari travel yang ibunya pakai. Namun yang paling menyedihkan bagi Bibi Lim bukan itu, melainkan saat Sam mengatakan bahwa ia sudah tinggal dengan teman yang ia cintai selama 3 tahun ini. Bibi Lim kaget mendengar pengakuan anak tersayangnya itu. Selama itu dan ia baru tahu semuanya. Bahkan Sam berencana setelah ini akan tinggal dengan pasangannya untuk selamanya. Otomatis Bibi Lim akan hidup sendirian setelah ini. Ia nampak kecewa, namun sekali lagi tak banyak yang bisa ia perbuat demi sang anak. Saat berada di bus, ia tak sengaja melihat ending drakor yang ia tonton selama ini. Menceritakan seorang anak yang akhirnya bisa bertemu dengan ibunya setelah mencari kesana kemari. Sang anak berjanji setelah ini ia tidak akan meninggalkan ibunya. Hal terbalik justru Bibi Lim merasakan saat ini. Tak terasa liburannya di Korea ini telah usai.
Bibi Lim tak lupa berpamitan dengan teman minumnya waktu itu. Terlihat Ah Yeon juga berterima kasih kepada Bibi Lim karena telah memakai jasanya untuk liburan. Dari belakang terlihat Kwon Wo dan anaknya mengejar Bibi Lim. Ia meminta maaf atas insiden kemarin dan berterima kasih untuk semuanya. Sebelum pergi, Bibi Lim berpesan agar Kwon Wo menjadi ayah yang baik. Sekembalinya ke Singapura, Bibi Lim menjalani hari-harinya sendirian di rumah. Karena kini Sam telah tinggal bersama kekasihnya. Dan selama ini, rupanya kakek Chung rutin mengirimkan paket berupa ukiran kayu buatannya. Selain itu, Bibi Lim kini juga mempunyai kesibukan baru, yaitu menjadi mentor belajar mengemudi. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan selamat bertemu di alur film selanjutnya. Bye-bye.